Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya atas nama Ayuna Jelisa, perwakilan dari kelompok 6 dan 7, ingin mewawancarai Bapak Badarudin Muhammad Kadam, MPD, mengenai wujud, sikap, dan pemikiran kalam masyarakat Muslim Nusantara. Selamat siang, Pak. Selamat siang, assalamualaikum. Jadi di sini kami perwakilan dari kelompok 67 ingin mewawancari Bapak mengenai wujud, sikap, dan pemikiran kalam masyarakat Muslim Nusantara. Baik, langsung ke pertanyaannya ya, Pak. Iya. Yang pertama, bagaimana yang dimaksud dengan wujud, sikap, dan pemikiran kalam masyarakat Muslim Nusantara? Ya, terima kasih. Jadi sebagai orang Indonesia, kami itu kalau bahas tentang kalam biasanya dikaitkan dengan sejarah asalnya dulu begitu. Sepaham kami begitu. Jadi orang Indonesia itu pahamnya kalau kalam itu adalah sesuatu obrolan atau pemikiran yang menyangkut dengan akidah atau keislaman. Jadi pertamanya begitu. Kemudian kalau ditelusur secara historisnya, yang kami tahu sebagai bangsa Indonesia itu ya berasal dari sebuah kejadian dikala Ali bin Abi Thalib bersama dengan Muawiyah bin Abi Sufyan kala itu berperang dalam sebuah perang namanya Perang Siffin. Nah, di situ ada sebuah kejadian yang mana seharusnya kubu Muawiyah itu kalah, namun ketika itu punya strategi agar tidak jadi kalah sehingga ada peristiwa tahkim atau arbitrase. Akhirnya dari situ muncullah perpecahan atau ada ketidaksesuaian pemikiran, manakala satunya itu dulunya ikut dengan Ali bin Abi Thalib satu jamaah, namun karena menganggap Ali bin Abi Thalib itu melakukan sebuah kesalahan, akhirnya dia keluar dari barisan Ali. Itulah yang disebut sebagai Khawarij. Nah, yang masih setia dengan Ali bin Abi Thalib itu mereka mengatasnamakan dirinya atau dikenal dengan sebutan Syiah. Nah, akhirnya setelah itu muncullah beberapa problem tentang kalam ini, yang mana yang menjadi pembahasan itu siapa yang kafir dan siapa yang bukan kafir. Akhirnya mereka saling menuding, aku benar, kamu salah, yang salah kafir dan aku bukan kafir. Dan itu berkembang sampai ke sekarang. Makanya orang Indonesia itu terkadang kalau mendapati ada banyak perbedaan dalam hal syariah atau agama, mungkin itu adalah petikan ataupun juga turunan dari permasalahan awal, yaitu di peristiwa tahkim atau arbitrase gitu. Jadi itulah gambaran yang kami pahami sebagai orang Indonesia tentang kalam itu sendiri. Jadi bagaimana dengan wujud, sikap, dan pemikiran kalam masyarakat Muslim di Nusantara itu sendiri, Pak? Ya, kalau sikapnya pastinya dengan adanya perbedaan kita seharusnya bisa lapang dada ya, karena itu adalah sebuah rahmat yang Allah kasihkan, yang mana manusia punya akal, punya pikiran, dan mereka itu bisa memberikan sebuah conclusion sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Jadi kalau kita pahami memang banyak perbedaan, yang bisa kita lakukan atau sikap kita ya memahami perbedaan itu sehingga saling menghargai satu dengan yang lainnya. Begitu. Jadi memahami perbedaan untuk bisa menghargai satu sama lain ya, Pak? Iya, benar sekali. Selanjutnya, bagaimana cara yang diterapkan agar dapat membangun wujud, sikap, dan pemikiran kalam masyarakat Muslim Nusantara itu sendiri, Pak? Iya, Indonesia itu kita mungkin merasakan ya negara berkembang. Kalau dibilang maju ya menuju negara maju, tapi dibanding negara maju yang di sana di luar Indonesia, kita itu termasuk negara yang damai, Mbak. Pertamanya begitu. Jadi meskipun kita banyak suku, kemudian banyak bahasa, banyak peradaban yang ada di Indonesia, kita saling menghargai. Terkait sikap kita atau penerapan implementasi terhadap pemikiran kalam ini, masyarakat Indonesia ini kita harus tanamkan bahwasannya perbedaan itu tidak usah dipermasalahkan selama aslinya ataupun asalnya itu adalah baik. Kalau kita beragama Islam, selama itu mengajak kepada ketauhidan, menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka selebihnya itu kita anggap sebagai perbedaan dan itu sebagai variasi hidup saja. Manakala hal itu semakin diperdebatkan, maka semakin menjadi memanas nanti. Sehingga sikap yang kita terapkan ya sudah, kita mencoba untuk saling menghargai satu dengan yang lainnya, khususnya dalam perbedaan,
kemudian kita kembali kepada hakikat awalnya. Selama tidak menyalahi syariah usuliyahnya, selama imannya, Islamnya masih terjaga dengan baik, maka kita adalah saudara satu dengan yang lainnya. Saya kira begitu. Jadi yang diterapkan itu adalah menanamkan perbedaan itu tidak usah dipermasalahkan ya Pak. Benar sekali. Dan kita harus menghargai perbedaan itu sendiri. Ya, benar sekali. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja hambatan yang biasanya ditemui dalam wujud sikap dan pemikiran masyarakat Muslim di Nusantara, Pak? Ya, terima kasih. Jadi begini, orang Indonesia itu seperti yang tadi kita obrolkan di sesi sebelumnya, jadi beragam latar belakangnya. Sehingga terkadang ada yang punya temperamen tinggi, ada yang dia itu slow begitu orangnya, sehingga ketika ada perbedaan kadangkala itu dijadikan sebagai pemicu untuk permasalahan yang semakin besar. Jadi hambatannya kalau menurut saya sebagai orang Indonesia, jadi masyarakat kita itu ada beberapa yang punya rasa cinta kepada satu golongan itu melebihi cinta kepada sesama. Sehingga ada yang mengatakan bahwasannya kalau tidak golonganku, yaitu tidak benar. Mereka yang lainnya itu salah begitu. Jadi hambatan yang paling besar saya kira itu, jadi ketika sebuah kelompok atau masyarakat Indonesia itu sudah punya ta'asubiyah atau kecintaan terhadap suatu golongan itu lebih, maka dia akan mengatakan dialah yang paling benar, kemudian selain dia salah. Selebih itu ketika ada informasi, ada nasihat, ada masukan selain dari yang apa dikatakan oleh gurunya, maka dia pun juga tidak bisa menerima. Sehingga perbedaan ini tidak bisa dianggap sebagai rahmat, tidak bisa disyukuri, tidak bisa dinikmati, malah justru akan menjadi sebuah pemicu pertikaian satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, ketika di Indonesia kita sering mendapati ada perbedaan pendapat satu kelompok dengan yang lainnya, padahal sama Muslim, terus mereka bertengkar, sebenarnya itu memalukan sekali. Karena apa? Ya karena mereka bertengkar tidak berdasarkan apa yang mereka pahami. Jadi hanya sekedar mendapatkan doktrin dari gurunya yang mungkin dia tidak paham dengan apa yang disampaikan. Oleh karena itu sekali lagi, hambatan yang terbesar adalah kecintaan atau ta'asubiyah kepada suatu golongan yang itu melebihi dari sekedar cinta sebagai manusia biasa terhadap sesama. Saya kira begitu, Mbak. Jadi untuk hambatan yang utamanya cuma itu ya Pak, karena soal kecintaan satu golongan. Iya, kalau berlebihan, apalagi dia sudah punya bendera organisasi dan dia sangat cinta dengan itu, maka yang lainnya akan ditumpas pelan-pelan. Begitu. Terakhir, bagaimana sikap generasi pemuda mengenai wujud, sikap dan pemikiran kalam masyarakat Muslim Nusantara? Sebagai pemuda, selain kita harus pahami dulu apa itu kalam, kemudian apa itu macam perbedaan, penyebabnya apa, kemudian setelah itu dia harus bersikap bijak ketika menemui ada perbedaan di masyarakat. Sehingga ketika dia sudah paham tentang hal itu, paham syariah dengan baik, paham akidah dengan baik, dia tidak akan mempermasalahkan perbedaan itu sehingga menjadi sebuah pertikaian. Dia akan membuka hati, lapang dada, kemudian dia akan saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Jadi kepada pemuda, silahkan Anda jangan menjadi api di tengah pom bensin, tapi Anda seharusnya menjadi pemadam kebakaran di tengah adanya api begitu. Jadi harus menjadi pendamai untuk yang lainnya. Jadi silakan saja rekan-rekan semuanya yang pemuda, jangan kita itu malah bikin tambah sulit urusan ini, tapi kita harus semakin yakin bahwasannya perbedaan itu adalah rahmat dan kita bisa menjalani itu semuanya dengan saling memahami dan membuka dada satu dengan yang lainnya. Baik Pak. Baiklah, sekian wawancara dari kelompok 6 dan 7. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Badarudin Muhammad Kadam, MPD, Sama-sama, yang telah menyempatkan waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok 6 dan 7. Semoga teman-teman semua dapat memahami mengenai wujud sikap dan pemikiran kalam masyarakat Muslim Nusantara. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.